Disclaimer. This video is just fiction aims to educate and is not intended to offend anyone. It contains conversations about self-harm, suicide, and mental health. Hopefully viewers can only take the positive things from it. Thank you. Diva, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba bad mood? Kenapa sih? Bukan urusan kamu juga. Perkenalkan, nama saya Nobita Cahya. Saya penderita bipolar. Semua yang saya rasakan seperti tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba banyak beraktivitas, dan tiba-tiba rasa ingin mati. Pokoknya yang saya rasakan, saya selalu berubah tiba-tiba. Namun setelah saya berani untuk ke psikolog, beliau mengajarkan saya untuk merubah pola pikir buruk itu. Sehingga sekarang pikiran saya menjadi lebih baik dan lebih positif. Perkenalkan, nama saya Fitria Bunga Lestari. Saya penderita penyakit anxiety disorder. Anxiety itu seperti kalian tiba-tiba terkena penyakit panik, seperti ada yang berisik di kepala padahal tidak ada yang berbicara. Jadi saat saya melihat orang-orang membuat saya menjadi negatif thinking. Jadi saya takut disakiti orang, padahal orang tidak melakukan apapun terhadap saya. Walaupun terkadang saya masih merasakan sakit itu. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa ini hanyalah ilusi. Intinya jangan terlalu dipikirkan. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Percaya pada dirimu sendiri, jangan terpengaruh terhadap omongan negatif orang lain, selalu berpikir positif, dan selalu semangat untuk menjalani hidup ini. Sebenarnya, seseorang yang penderita bipolar itu secara kognitif tidak akan terganggu jika lingkungan mereka dapat mentreat mereka secara baik. Jadi, walaupun mereka tidak dapat sembuh secara total, mereka pasti akan dapat beradaptasi pada lingkungan yang membuat mereka merasa terdukungkan. Mereka bisa melakukan banyak hal-hal positif, hanya saja stigma dalam masyarakat membuat mereka merasa terganggu dan menutup diri pada lingkungannya. Udah, baju kamu ini besar api gak sih? Emang kenapa? Baju-baju aku? Gue risih tau mau ngeliat gak? Baju-baju aku kok. Masa ribet dong. Baju aku kok. Emang kenapa? Perkenalkan, nama saya Yudo Setio Nugroho. Saya penderita borderline personality disorder. Pada saat itu, saya selalu memiliki ketakutan akan ditinggalkan oleh orang-orang yang saya sayangi. Hal ini pun membuat saya menjadi selalu berusaha terlihat sempurna untuk orang-orang di sekitar saya. Sebagai dampaknya, saya menjadi sangat takut untuk kegagalan dan sering mengkritik diri saya sendiri hingga saya membenci diri saya sendiri. Seringkali saya berpikir bahwa semua orang membenci saya tanpa ada bukti yang jelas. Merasa teman-teman saya tidak menyukai saya dan hanya berpura baik pada saya. Meskipun saya mengalami hal ini dengan berkonsultasi pada psikolog yang membantu saya meregulasi emosi dengan baik, serta psikiater yang memberi resep obat untuk membantu gejala-gejala yang saya alami sehingga akhirnya saya dapat merasa lebih baik. Emang kenapa baju-baju aku kok? Emang kenapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya penderita OCD.
Jadi awalnya saya merasa ada sebuah suara atau dorongan dalam hati saya yang mengatakan saya akan gagal karena saya punya suatu obsesi untuk menjadi sukses. Dan suara-suara itu seperti saat saya berjalan 5 langkah, lalu saya kembali lagi berjalan 3 langkah, lalu kembali lagi. Saya juga tidak bisa makan seperti orang pada biasanya, karena saat saya makan, maka saya akan memuntahkan makanan itu kembali. Lalu orang tua saya membawa saya pergi ke psikolog dan psikiater sebab saat itu saya sudah benar-benar tidak kuat untuk menahan depresi yang saya alami. Saya menjalani terapi dan minum obat. Syukurnya saya mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman saya sehingga saya jadi tidak terlalu takut tentang stigma masyarakat terhadap penderita OCD. Pesan saya, jangan patah semangat karena hidupmu ditentui oleh dirimu sendiri. Jika seseorang tidak paham dengan kondisi kesehatan mental, contohnya bipolar. Banyak stigma yang mengatakan, kamu cepat banget sih, atau drama queen banget kamu. Ketika seseorang tidak bisa mengontrol bicaranya, lebih baik kamu diam saja. Untuk orang-orang seperti itu, kita tidak tahu mereka sedang melalui depresi, trauma, atau stres. Jadi, dengan adanya support dapat membantu penanganan-penanganan yang ada dalam pemulihannya. Semua orang berhak punya hidup bahagia dan menjalaninya dengan terbaik. Kadang-kadang kita juga harus menerima bahwa happy ending dalam setiap cerita itu berbeda bentuknya. Lakukan apa yang kamu cintai dan jangan tunda kebahagiaan. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif dan selalu mendukungmu. Nikmati setiap momen yang ada, tubuh sehat adalah modal utama untuk menikmati hidup.